Shalom, salam sejahtera bagi kita semua, saudara sekalian. Pada kesempatan ini, marilah kita merenungkan kebenaran firman Tuhan. Untuk melanjutkan pelajaran kita, perenungan kita dengan pokok bahasan sejarah kehidupan singkat Rasul Paulus. Tertulis dalam kitab Galatia pasal yang pertama, ayat yang ke-13 dan ayat yang ke-14 berkata kepada kita, "Sebab kamu telah mendengar tentang hidupku dahulu dalam agama Yahudi. Tanpa batas aku menganiaya jemaat Allah dan berusaha membinasakannya. Dan di dalam agama Yahudi aku jauh lebih maju dari banyak teman yang sebaya dengan aku di antara bangsaku. Sebagai orang yang sangat rajin memelihara adat istiadat nenek moyangku." Saudara sekalian, kita boleh melihat siapakah Paulus itu. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, apa yang dikatakan dalam kebenaran firman Tuhan, bahwa Paulus dilahirkan di Tarsus. Kemudian kita bisa melihat bahwa Tarsus itu di daerah Sisilia, dan tempat itu adalah pusat kebudayaan dan ilmu pengetahuan Yunani. Seperti yang dikatakan dalam kitab Kisah Para Rasul pasal 21 ayat yang ke-39. Paulus menjawab, "Aku adalah orang Yahudi dari Tarsus, warga dari kota yang terkenal di Kilikia. Aku minta supaya aku diperbolehkan berbicara kepada orang banyak itu." Nah, saudara kalian, di sini kita bisa melihat bahwa Paulus yang berasal dari dilahirkan dan berasal dari Kilikia, atau yang lain menyebutkan Sisilia. Dan kita juga tahu tempat itu adalah tempat yang maju, peradabannya begitu baik. Kemudian dia juga mengatakan bahwa dia berasal dari suku atau keluarga Yahudi. Seperti tertulis dalam kitab Filipi pasal 3 ayat yang ke-5, bahwa dia disunat pada hari ke-8 dari bangsa Israel, dari suku Benyamin, orang Ibrani asli, tentang pendirian terhadap hukum Taurat, aku orang Farisi. Nah, saudara sekalian, ini apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Sangat jelas sekali bahwa apa yang dikatakan dalam kebenaran firman Tuhan ini menolong kepada saudara dan saya. Bahwa Paulus yang berasal dari keturunan Yahudi, dia tentunya tidak senang dengan kehidupan kekristenan, dan bahkan program-programnya untuk menganiaya, untuk menyiksa, untuk membinasakan orang-orang Kristen. Seperti dikatakan dalam ayat 13 tadi, bahwa aku hidup yang dahulu dalam agama Yahudi, kemudian aku adalah penganiaya jemaat Allah, dan aku berusaha untuk membinasakan. Tetapi saudara sekalian, rancangan Tuhan sangat indah untuk memanggil Saulus sampai dia bertobat dan diberi nama Paulus. Dan dia dipakai oleh Tuhan untuk memberitakan kabar sukacita dari Allah yang kita kenal dalam Tuhan Yesus Kristus, yang telah diimani oleh orang-orang Kristen, yang telah diimani oleh orang-orang percaya. Dan akhirnya Paulus dipakai oleh Tuhan untuk menjadi saksi Kristus yang hidup. Demikian pula saudara dan saya yang telah dipanggil oleh Tuhan, dipercaya untuk menjadi saksi Kristus yang hidup, untuk memberitakan kabar sukacita yang membawa keselamatan bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Percayalah, Tuhan pakai Anda semuanya dalam
nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.